Wah, yang sorry kau gak muni. Jadi tok le. Hah? Kuiin tok gak sih? Muni. Kuiin tok. Buiin. Gak muni. Aku lagi bolos ya juga. Kan sedikit tok. Ini bolos ya. Mau bolos ya. Sekian lama ku cari Dokter Berti Deni Hermawati. Sekian lama
Jadi zuhur itu kalau nggak salah jam 10 ke jam 11 lebih 22 kalau nggak salah, 22 atau 23 ya. Yang perempuan nggak masalah, laki-laki masalah. Mungkin nanti jam 11 kita akhiri dulu ya, sedikit kita akhiri, lanjutkan nanti yang di Jumatan. Dapatnya seberapa itu aja. Sekitar jam 11.22 tadi. Ya, ini kuliah ini untuk bahan besok Selasa pas tutorial. Ya, kalau nanti diperhatikan, dan ini sesuatu yang mungkin bagi Anda adalah sesuatu yang baru dan mungkin agak aneh ya Anda ya. Jadi Anda mungkin tidak banyak tahu tentang hal ini karena memang belum mengalami. Tapi paling tidak Anda tahu caranya. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kalau kita secara benar-benar ya, karena Anda belum menguasai, belum tahu dan apalagi menguasai ya agak sulit. Ya. Nanti mungkin paham isinya aja. Mungkin isinya nggak terlalu masalah, tapi yang penting nanti caranya. Karena ini nanti yang paling penting adalah bagaimana Anda itu bisa memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini kita ambil contoh nanti masalah-masalah yang ada di puskesmas. Karena mau tidak mau, ya, salah satu tugas dokter itu adalah di puskesmas. Ya, jadi nanti Anda harus paham. Sebenarnya yang paling bagus itu, ya, kalau pas koas, nanti di koas ini sebagai bahan ujian. Kalau koasnya pas IKM, ini bahan ujian utama. Yang Anda presentasikan itu ini nanti, yang utama itu ini. Ya. Sebenarnya yang paling bagus itu data yang Anda ambil itu adalah data primer seharusnya. Tapi berhubung waktu maka yang kita gunakan adalah data yang sudah ada sekunder. Nah, secara umum ini nanti Anda memang harus merencanakan suatu program ini, ya. Nggak bisa lah sendiri. Masalahnya mati ini, nggak kelihatan deh. Oh. Gak jalan apa ini? Gak bisa jalan. Gangguan. Ya, apa-apa aja. Oh, ini sudah.
Jadi Anda merencanakan suatu program. Memang sebaiknya itu bukan hanya merencanakan, tapi program itu ada laksanakan. Yang paling bagus itu kalau di puskesmas. Ya, kalau pas koas ya, tapi ini kelihatannya paling pada pembuatan program. Ya. Jalan lagi. Lasernya lucu ini. Ya, perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan itu ada pada semua kegiatan. Mungkin yang aktivis itu ada setiap periode jabatannya yang aktivis di BEM itu masih membuat suatu, mungkin yang kalau di bahasa namanya program kerja. Tapi ini semua sebenarnya perencanaan. Ya. Nah, perencanaan itu apa? Pemilihan sekumpulan atau perencanaan itu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ini ada 4. Apa yang harus dilakukan? Jadi ketika Anda membuat perencanaan itu apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Ya. So, yang kedua, ketika sudah tahu apa yang dilaksanakan, bagaimana cara melakukannya? Tuh. Bagaimana melakukannya? Terus kapan? Setelah itu siapa yang melakukan? Nah itu. Kalau perencanaan itu ada 4 ini, minimal ada 4. Itu perencanaan. Kalau ini pengertian aja ya. Kemudian pertama itu kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai macam kemungkinan. Ya. Memilih satu kemungkinan dari berbagai macam kemungkinan yang ada dan yang dianggap paling tepat. Ini perencanaan. Urgensinya apa? Ada 2. Yang pertama itu protective benefit, yang kedua positive benefit. Ya. Protective benefit itu apa? Dengan perencanaan itu kita akan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam membuat suatu keputusan. Ya. Kita usahakan kita kurangi. Jadi kesalahan-kesalahan nanti itu kita kurangi. Sedangkan positif benefit itu apa? Ini meningkatkan sukses untuk mencapai tujuan. Itu positifnya. Nah inilah urgensi dari perencanaan. Manfaatnya apa? Nah ini pedoman pada saat melaksanakan dan pada saat evaluasi itu harus ada. Jadi semua kegiatan itu harus ada perencanaan dimanapun. Ya, di negara juga ada, ya di fakultas ini juga ada, di setiap organisasi ada. Nah, selain sebagai pedoman, ini bisa memudahkan karena ada aturan, ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya. Ya, jadi mudah dalam melaksanakan. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab? Ya, itu bisa kita tempatkan siapa orang-orang yang bertanggung jawab itu bisa lebih tepat. Mestinya sesuai dengan keahliannya. Ya. Ini mungkin ada yang namanya PJ atau PIC, Personal in Charge,
atau PJ penanggung jawab biasanya. Ya, ini yang lama. Konsep lama ini sampai sekarang pun kadang masih kita rasakan. Konsep lama sangat kental ini masih. Sifatnya naluriah. Naluriah itu rasanya kok kayak gini, jadi naluri. Jadi bukan akal tapi naluri. Insting. Ya. Terus spontan. Jadi tanpa apa-apa ngerti-ngerti, ya ini pakai ini. Itu kalau Anda sebagai aktivis organisasi kok dalam membuat program masih naluriah, spontan itu ya Anda masih termasuk ortodoks. Ya. Peramalannya subjektif, berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi subjektif, tidak berbasis fakta, tidak berbasis data. Itu ya. Makanya ketika di riset kemarin atau di apapun, semuanya harus data yang ada. Kalau di kedokteran itu evidence based medicine, harus berbasis evidence, berbasis bukti. Nah, bukti itu adalah data. Kalau subjektif, evidence-nya naluri, bukan data ya. Sedangkan yang baru itu ini, sekali lagi, merupakan proses atau suatu proses mobilisasi data. Jadi basisnya adalah data. Nah, ini maaf ya, ini saya pointernya nggak bisa nyala ini, nggak kelihatan. Ya, jadi konsep baru harus data, semuanya data yang ada. Datanya ada enggak? Merupakan ini sih berbasis data itu contohnya gini. Nanti kalau di masyarakat tidak boleh katanya. Nah, nanti kalau di puskesmas itu kadang kamu kok menampilkan ini katanya Pak itu di puskesmas di bagian ini katanya. Nah, itu katanya harus ada datanya. Merupakan proses organisir sumber daya yang ada. Nah, ini harus organisir. Jadi terorganisir, tersusun dengan rapi. Ya. Dan disengaja, bukan naluri. Sengaja. Terus sistematik, harus runtut. Ini step-stepnya itu setor dan runtut. Dan objektif. Kalau tadi kan subjektif. Inilah proses baru, konsep baru dari perencanaan ini harus seperti ini. Ya. Nah, apa yang mempengaruhi dari perencanaan itu? Mestinya orangnya, perilaku individu dan organisasi. Terus motivasi individu dan organisasi. Jadi kadang perilaku dan motivasi itu juga ada. Terus kecakapan, ya, kecakapan. Ini individu sekali ya, perilaku, motivasi dan kecakapan. Dan yang paling penting itu ini, perencanaan yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, ini yang sering sering sekali tidak terpikirkan. Jadi sesuatu perencanaan itu ketika ada perubahan secara cepat harus bisa langsung menyesuaikan, langsung adaptasi. Itu harus seperti itu. Jadi ketika ada perubahan kok bingung, nah itu saya kira itu perencanaan yang kurang baik. Jadi ketika ada perubahan, ya, kayak COVID kemarin perubahan mendadak itu harus segera cepat. Kadang orang kaget berubah itu. Jadi kebanyakan orang ya
Mungkin Anda pun juga sering, ada berubahnya mendadak sekali. Nah, dia harus dibiasakan, yang namanya orang tuh harus siap dengan perubahan, harus siap. Itu biasanya gini kok, gini nah. Kita itu harus berubah. Nah ini saya kira ini nanti ini berhenti sini dulu, ganti yang lain. Nah sekarang ini kosong masih ya. Ini kok bisa ya? Nah, ini siklus pemecahan masalah atau problem solving. Ya, ini kita sudah. Ini nanti endingnya itu membuat suatu perencanaan, ya, membuat suatu perencanaan dan akhirnya nanti Anda melaksanakan perencanaan berupa suatu program Anda laksanakan, dan nanti dievaluasi hasilnya seperti apa. Muter terus. Jadi yang pertama siklus itu mesti muter. Yang pertama itu ini, kita mulai dari analisis situasi. Jadi contoh soalnya itu gini. Anda dimasukkan ke puskesmas. Ya, puskesmas itu ada masalah. Atau Anda dimasukkan. Nah, tolong di puskesmas ini ada masalah apa? Dan bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? Nah, ini bagaimana caranya? Yang pertama itu mestinya analisis situasi. Gimana caranya analisis situasi? Ya kita lihat. Banyak sekali cara. Ya, biasanya pegawainya berapa, misalkan puskesmas dokternya berapa, perawatnya berapa, tenaga sanitarian berapa, dan lain itu dari segi SDM. Terus programnya seperti apa dan lain-lain, banyak. Ya. Nah setelah itu tahu semua datanya, ini basisnya data. Data itu tidak hanya dari puskesmas, dari luar juga bisa. Kebijakan atasannya itu artinya puskesmas atasannya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan dari Pemda, ya. Pemda dari provinsi, ya. Puskesmas hubungannya dengan Kemenkes, kebijakan Kemenkes itu juga bisa untuk analisis situasi. Nah setelah itu ada identifikasi masalah. Ada masalah apa di situ? Nah, bagaimana mengidentifikasi masalah? Ini yang perlu Anda belajar itu di sini. Bagaimana mengidentifikasi masalah? Kalau di penelitian, di skripsi itu di pendahuluan. Apa masalahnya? Itu yang penting itu. Harus ada masalah. Setelah ada identifikasi masalah, apakah semua masalah harus diselesaikan? Betul. Nah, mana dulu? Nah, ada pertanyaan. Masalah banyak sekali. Nanti saya sebutkan contohnya. Masalah banyak sekali. Tapi apakah semua itu dikerjakan? Iya. Tapi mana dulu? Nah, makanya ada yang namanya kita menentukan prioritas masalah. Nah, bagaimana cara menentukan prioritas masalah? Ini mungkin Anda tidak terbiasa seperti ini. Sebenarnya Anda secara tidak langsung itu Anda sudah tahu ini. Di dalam diri Anda itu ada analisis situasi. Sini situasinya kayak apa tuh? Masalahnya apa tuh? Yang paling gampang. Ini setelah situasi gondilan kamu sepatu seperti ini, misalkan salah satunya. Ya.
identifikasinya. Ini kalau anak kos itu biasanya makannya di mana? Misalkan ya. Pertama kali makan itu saya ketemu nih, tapi lama-lama tahu sana yang paling murah, sana paling gini. Itu kan dari identifikasi masalah. Salah satunya loh, tapi ini ada masalah lain. Uang saku saya mepet, gimana bisa cukup sebulan? Makanya ada prioritas ini. Ya, kadang-kadang makannya dijamak, harusnya 3 kali menjadi 2 kali. Ya, kalau Jumat seneng ngirit, cari masjid yang ada. Biasanya gitu kan mahasiswa yang ada Jumat berkahnya. Ya, setelah tentukan prioritas masalah, nah tujuannya apa? Ini tujuan ini kayak hanya ini bisa di sedikit nanti. Kalau tujuan nanti bisa setelah ini bisa. Tapi intinya habis identifikasi kita tentukan prioritas. Setelah prioritas, ya tujuan bisa nanti, bisa saat ini, bisa ke alternatif pemecahan masalah dulu. Diketemukan prioritas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ada katakanlah 10 prioritas urutan dari yang pertama sampai ke 10. Dipilih prioritas pertama. Nah, prioritas pertama itu alternatif pemecahan masalahnya apa? Alternatifnya. Nah, alternatifnya juga banyak. Nah, dari alternatif ini kita pilih lagi 1. Nah, kita ketemu 1. Nah, setelah 1, kita buat suatu rencana operasional atau rencana program. Nah, ini ya kadang-kadang kita, disinilah nalurinya itu di sini. Terus seperti tahun lalu saja, nah itu naluri. Harusnya basisnya semua data. Kenapa pakai alternatif ini? Programnya apa data? Nah, ini Anda mungkin berhenti di sini. Tapi kalau lanjutnya dari rencana operasional atau program, ini program atau kalau ada di aktivis mahasiswa ini proker. Anda buat proker. Nah, dalam proker itu ada pelaksanaan. Istilahnya pelaksanaan dan pergerakan. Ada pemantauan. Ada pengawasan dan pengendalian. Ya. Terus setelah itu ya dipantau seperti apa, terus diawasi dan dikendalikan, jangan sampai kemana-mana. Ya. Terus dievaluasi. Evaluasi ini berarti kan hasilnya. Dari hasil ini bisa dijadikan untuk analisis situasi. Oh, dari program ini ya, situasi. Hasil dari program, hasil dari evaluasi ini adalah situasi. Muter situasi lagi. Dan terus, muter lagi terus. Di setiap saat muter. Makanya siklus pemecahan masalah. Ini sebenarnya Anda melakukan, cuman kadang tidak merasa. Anda kan mesti punya problem ya. Anak kos rumahnya jauh itu punya problem. Problemnya apa? Anda milih, oh ternyata harus seperti ini. Ini pemecahannya gimana? Oh harus gini. Ya, tapi kadang-kadang tidak sampai, tidak sistematis kadang-kadang. Pemecahan ini, setelah pemecahan ini, berarti saya harus seperti ini. Itu saya harus kayak gini. Itu kan program rencana. Nah setelah itu, setelah melakukan rencana saya harus gini, itu kan nanti ada hasilnya. Ketika saya gini seperti apa? Ya, tadi saya tentukan makan. Saya makannya gimana? Apakah saya GoFood atau catering? Catering atau jajan keluar? Atau makan dalam lewat kos? Atau masak? Nah, itu di sini alternatif pemecahan masalah. Kadang ada yang masak. Ada yang masak nasinya aja, nanti lauknya beli.
Karena apa? Ini memang ada masalah tadi. Masalah adanya pekerjaan, rencananya kayak apa? Terus di sini dievaluasi. Oh ternyata setelah dievaluasi, saya masak malah lebih boros. Ya, bisa. Jadi kan masaknya berhenti, ganti. Dan seterusnya. Itu kalau kehidupan Anda sehari-hari. Tapi ini adalah program di suatu organisasi. Ini siklusnya. Ya. Nanti ada contohnya. Kalau contoh mungkin bisa lebih. Nah, bagaimana menentukan prioritas dulu? Jadi masalahnya bagaimana menentukan prioritas? Kita anggap masalah itu sudah ketemu banyak. Kalau program, saya cuplik dulu programnya ya, saya cuplik dulu aja. Mungkin di SG ada itu, tapi beda. Saya cuplik dulu. Kelihatan nggak ini? Kita orang kita ya. Ini kita ambil yang contoh yang mudah. Ya. Sebenarnya bukan hanya ini contoh yang mudah. Ini adalah indikator kinerja. Yang kerja itu hasil kerja atau indikatornya dulu. Ini programnya khusus banyak sekali. Ya, ini contohnya. Ini target, ya. Ini target total, target sasaran, pencapaian. Artinya apa? Total sasarannya itu sekian. Yang penting ini. Targetnya apa? 95. Kalau sasarannya kena semua, berarti nanti ini 100%. Berarti pencapaiannya sesuai target sasaran. Total sasaran sekian. Ya. Target sasarannya sekian, pencapaiannya sekian. Nah, ternyata ini lebih besar daripada target. Ini sasaran sekian, targetnya hanya 95. Ini adalah 95% daripada ini. Ya. Maksudnya itu loh. Ini kalau ini semua itu 100%, kalau ini 95%. Ternyata pencapaiannya sekian, berarti lebih dari 95, pencapaiannya sekian persen. Ini apa? Pelayanan kesehatan ibu dan ibu hamil. Ini karena upaya pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana. Kesehatan ibu dulu. Banyak sekali programnya. Persalinan oleh tenaga kesehatan. Ternyata semua sudah. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Ternyata sudah semua. Ya. Penanganan komplikasi kebidanan. Ini sudah semua. Ini hasilnya. Ini targetnya, ini sasarannya, ini hasilnya. Ternyata hasilnya, ini lihat aja ini aja. Paling depan yang persentase dan paling belakang persentase saja. Ya. Artinya ini kalau targetnya sekian, berarti hasilnya sekian, ini memenuhi target, melebihi, Pak. Ya. Terus ini juga imunoneonates, ya, komplikasi neonates. Nah ini, saya kasih kuning aja. Ini contoh ya. Kalau ini kan 100%, ini 100%. Ini penanganan komplikasi neonates. Neonates itu apa tuh? Ya tahu nggak? Neonates itu dengan bayi bedanya apa?
Neonatus sampai umur berapa? 28. Kalau perinatologi, perinat. Kalau bayi itu sampai 1 tahun. Ya. Kalau neonatus 28. Perinatologi, ya, pilih aja 40 hari atau berapa ya. Hilang ini. Ya, ini contohnya ya. Jadi penanganan komunikasi neonatus ini saya suplik dulu biar ada sedikit ngerti. Targetnya 100%, capaiannya hanya 89%. Berarti ini tidak mencapai. Ada lagi, ini juga ya, penanganan kesehatan remaja ini juga tidak memenuhi syarat. Contohnya, programnya banyak sekali. Banyak sekali nih. Ini adalah program kerja di puskesmas. Tapi program kerja itu ada yang penipuan. Udah. Tiap hari dapat gitu ya. Ini programnya banyak sekali. Nah, program ini ada yang program nasional, ada yang program dinas, ya banyak. Memang programnya sudah ada. Nah, untuk belajar dari program-program ini, kita anggap ini menganalisis situasi. Analisis situasi program puskesmas. Ya walaupun nanti masih ada, di luar program ini ada. Ketika ada kejadian-kejadian tertentu, itu menjadi program. Ya, contohnya misalkan terjadi kejadian luar biasa, di sini kan nggak ada. Ya. KLB itu apa? Itu kan panjangannya, artinya ini sama dengan sehat itu apa? Tidak sakit. Kalau sakit tidak sehat. Jawabannya gitu ya. Nanti keluar nggak soal sakit dan sehat? Enggak, gampang soalnya. Itu ya, kembali ke sini. Nah, kembali ke sini. Ya. Jadi tadi beberapa di tabel tadi dikatakan identifikasi masalah itu kita ambil contoh yang gampang, yang tidak memenuhi target itu adalah masalah. Ini contoh yang paling gampang. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Itu kita anggap itu. Jadi situasinya itu program puskesmas itu kita analisisnya yang tidak memenuhi target itu masalah. Jadi identifikasinya adalah penentuan tercapai atau tidaknya. Nah, dari yang tidak tercapai tadi identifikasinya bagaimana kita menentukan prioritas. Ini ada cara, ini caranya itu ada, nanti kita bikin yang paling mudah, tapi ini teori nanti bisa dibaca aja. Penentuan prioritas masalah dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Ya. Ya, penentuan prioritas masalah adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang. Tidak boleh sendiri, harus tim. Ya. Kelompok orang dengan menggunakan metode tertentu. Ya.
untuk menentukan urutan masalah dari yang paling penting sampai yang kurang penting, dari prioritas pertama sampai prioritas terakhir. Ya, ini banyak sekali ya. Ini salah satu pertimbangannya. Tapi tidak hanya ini salah satu contoh. Banyak sekali caranya. Nanti Anda bisa baca. Ini yang salah satu tuh yang harus diperhatikan apa? Besarnya masalah yang terjadi. Besarnya masalah itu berapa orang yang kena. Tapi berapa orang yang kena ketika ada kejadian pilek meninggal, ya itu jadi kejadian luar biasa. Ada pasien polio itu berarti sudah kejadian luar biasa. Jadi itu ada aturannya. Tapi yang jelas besar. Pertimbangan politik. Ini politik dan ekonomi pernah ada. Kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu Anda belum lahir. Saya ingat Anda belum lahir. Itu di daerah bawah Tawangmangu itu terjadi wabah kolera. Ya, jadi kolera. Terus kalau sana ada kolera, kira-kira untuk daerah Solo dan sekitarnya bahayanya apa? Coba Anda bisa berpikir logis ya. Kalau daerah sana, Tawangmangu, terus di sini kira-kira bahayanya apa? Kolera menular nggak? Penularannya lewat apa? Lewat apa? Terus dari yang sakit penularannya lewat apa? Dari yang sakit lewat keringat atau lewat air liur atau lewat apa? Apa lewat apa? Apa sih? Belum main ya. Jadi Tawangmangu itu kan tinggi. Kalau kolera kira-kira nanti DAB-nya itu yang menularkan. Kira-kira bisa sampai sini nggak? Lewat apa? Lewat aliran sungai. Waktu itu ya banyak orang menggunakan sungai. Ya bisa ke sawah. Kalau sampai sekarang kan masih ke sawah. Bisa ke sawah, bisa untuk mandi dan lain-lain. Nah ketika itu berbahaya sekali. Tapi pemerintah mengatakan itu bukan kejadian luar biasa. Kan padahal kolera. Apa karena pertimbangan politik dan ekonomi. Kalau itu dikatakan wabah kolera, Tawangmangu itu nanti pariwisatanya sepi. Misalkan Bali. Sekarang Bali dikatakan di sana terjadi kejadian luar biasa penyakit menular itu. Orang luar negeri membatalkan Bali semua. Kadang-kadang itu pertimbangan politik. Persepsi masyarakat itu juga. Ya. Bisa tidaknya masalah tersebut diselesaikan. Ini beberapa pertimbangan. Ini untuk Anda masih sulit untuk seperti ini ya. Tapi ini menjadi pertimbangan. Nah, terus cara masalah ada banyak macam. Secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua. Ya, ada scoring teknik, ada non scoring. Ini teori kalau ini. Ada scoring dan non scoring. Yang non scoring apa? Nah, bila tidak tersedia data, maka cara menetapkan prioritas masalah yang lazim digunakan adalah teknik non scoring. Ya, teknik non scoring itu apa? Ada contohnya, ada yang namanya Delbek dan Delphi. Besok kalau punyanya jangan dinamakan Delbek ya.
namanya bagus Delpek Delphi. Ini cara non scoring. Sekarang Delpek dulu. Ini di ujian biasanya keluar soalnya. Delpek itu menentukan prioritas masalah menggunakan teknik melalui diskusi kelompok. Namun peserta diskusi terdiri dari para peserta yang tidak sama keahliannya. Maka sebelumnya dijelaskan dulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah. Nah, jadi kalau Delpek ini metode ini pesertanya bermacam-macam keahlian. Ya. Kemudian lintas sektoral itu ya. Ada departemen ini, departemen ini, departemen ini. Hasil diskusi ini nanti adalah menetapkan prioritas masalah yang disepakati bersama. Ya, ini disepakati bersama. Sama-sama tidak ada yang ahli, tapi menetapkannya. Caranya apa? Ya, peringkat masalah ditentukan oleh sekelompok ahli yang berjumlah antara 6 sampai 8. Mula-mula dituliskan pada whiteboard masalah apa yang akan ditentukan. Jadi masalahnya apa saja, misalnya A, B, C, D, E, F masalahnya. Masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah E, dan seterusnya. Ya. Kemudian masing-masing orang tersebut menuliskan peringkat, urutan. Jadi satu orang, yang peringkat 1 apa? A, C, E, dan seterusnya. Peringkat 2, E, B, A, dan seterusnya. Jadi masing-masing meningkatkan, masing-masing orang itu menentukan peringkat, urutannya. Ya. Penulisan tersebut dilakukan secara tertutup. Ingat ya, tertutup. Kalau terbuka tirunan. Terus, ya mungkin sekarang pakai Google bisa ya, Google Form atau apa bisa. Kemudian kertas dari masing-masing orang dikumpulkan dan dihasilkan, dan hasilnya dituliskan di belakang setiap masalah. Artinya di ranking. Nilai peringkat untuk setiap masalah dijumlahkan. Jumlah paling kecil berarti mendapat peringkat tinggi. Jadi artinya gitu. Jadi dari 6-8 orang itu suruh urutkan yang prioritas 1, 2, 3, 4, 5 berapa. Orang kedua juga. Nah, dari masalah-masalah itu, misalnya masalah A, itu orang 1 peringkat 1, orang 2 peringkat 4, orang 3 peringkat 2, orang 5 peringkat sekian. Nah, itu dijumlah. Yang paling kecil itu prioritas tertinggi. Itu caranya. Kalau Delpek. Nah, Delpek menyarankan dilakukan 1 kali lagi pemberian peringkat tersebut dengan harapan masing-masing orang akan mempertimbangkan kembali peringkat yang diberikan. Diulangi lagi 2 kali. Sama. Ya. Karena podo-podo ramu deni. Hanya dikasih tahu. Tidak ada diskusi dalam teknik ini. Kalau diskusi, kabeh podo ngeyeli. Jadi tidak ada diskusi. Ya. Kekurangannya apa? Kelemahannya apa? Siapa yang harus ikut itu sulit. Siapa? Peringkatnya subjektif. Lebih bertujuan mencapai konsensus daripada kepentingan yang berbeda. Tidak menentukan prioritas berbasis fakta, berdasar fakta. Ini hanya konsensus kesepakatan. 10 menit lagi ya, Jumatan nanti. Kalau Delphi apa? Masalah yang ditujukan oleh sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama.
Misalkan nanti ada tutorial, itu dianggap keahlian sama. Nanti tutorial itu ada seperti ini kira-kira. Melalui diskusi tersebut akan menghasilkan prioritas masalah yang disepakati bersama. Pemilihan prioritas dilakukan melalui pertemuan khusus. Setiap peserta yang sama keahliannya diminta untuk mengemukakan beberapa masalah atau pendapatnya. Yang paling banyak adalah prioritas. Ya. Tapi ini non scoring tadi ya. Tapi nanti kalau ada tutorial itu scoring, bukan? Kalau ini non scoring. Jadi hanya diskusi aja. Ini apa yang mana? Menurut, karena keahliannya sama. Kalau yang jelpek tadi karena foto-foto rambut ini sepakati saja. Caranya, ya, kuesioner, ya, boleh dikirim pada para ahli, ya, kuesioner dikirim. Terus membentuk tim untuk merangkum seluruh responden. Jadi kayak pendapat. Sekelas ini pendapatnya seperti apa? Ya, itu kalau scoring banyak. Ini nanti yang Anda lakukan di tutorial. Skor, memberikan skor untuk berbagai parameter tertentu yang telah ditetapkan. Ya, nanti silakan dibaca. Ini apa parameternya? Ada prevalensi penyakit atau besarnya masalah. Ya. Prevalensi, kenaikan atau meningkatkan prevalensi, rate of increase. Jadi kenaikan prevalensi. Ini prevalensi, ini kenaikan prevalensi. Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Ya. Terus keuntungan sosial yang diperoleh ketika masalah tersebut diatasi, ya, social benefit. Teknologi yang ada untuk mengatasi masalah, visibility teknik. Ya, HP nggak punya alatnya, berarti kan nggak mungkin secara teknik. Terus sumber daya yang ada, ya, nggak ada sumber daya, nekat ya nggak bisa. Ya, lalu scoring. Ada banyak metode, dibaca saja, ya. Ada metode Bryan. Ini ada prevalent, seriousness, dan manageability. Ini prevalent itu besarnya masalah, seriousness itu pengaruh buruk yang diakibatkan, manageability kemampuan untuk mengelola dan berkaitan dengan sumber daya. Community consent, sikap dan perasaan masyarakat. Ini metodenya. Ini hanya contoh aja ya. Ini contohnya. Ini kalau ini bahu. Ya, bahu itu magnitude, severity, vulnerability, community and political concern. Ya. Ini cepat aja nanti dibaca ya. Saya kira bisa baca. Terus affordability. Ini bahu. Ya, ini MCUA. Ya, multiple kriteria utilities method ya. Sama, hampir sama. Ya, ini kriterianya emergency, kritis member, ya, expanding scope, visibility, policy. Ya. Ini yang beda hanya di sini aja. Tapi prinsipnya bagaimana menyampaikan atau menentukan peringkat itu aja. Prinsipnya itu. Ya. Andron itu juga, ya, Andron itu banyak dipakai ini. Ya. Kelompok A besar masalah, kriteria B tingkat kegawatan, kriteria C kemudahan penanggulangan. Ya, ini yang angin. Kriteria D itu ada fear factor. Ya, selain A, B, C, D ini ada appropriate, economic visibility, acceptability, dan resource availability. Ini sulit. Ya, sulit kalau ini.
ada eligibility, agak sulit ini. Tapi ini bisa dipakai, cuma agak sulit. Ini capability, accessibility, readiness, dan leverage. Dibaca aja nanti. Rinke juga hampir sama. Magnitude of the problem ya, importance, vulnerability, cost. Ya, MIBC. Tapi ada contoh yang paling gampang. Kalau saya mengatakan ada FUA, yang nanti contoh ya, saya contohkan nanti dicontoh saja, atau pakai metrik, intinya sama. Ya. Saya dulu aja nih, saya cuplik dulu ya. Nanti dilanjutkan di Jumatan. Ini pakai USG ini. USG. Ya, USG itu nilainya 5 nanti. Sangat kecil, 1 itu sangat kecil, 2 kecil, sedang, 5 sangat besar. Ya. Nah, ini pakai USG itu ini. Urgency, seriousness, dan growth. Ini apa? Tingkat urgensi, tingkat keseriusan, dan ini seberapa kemungkinan menjadi berkembang. Ini yang paling sederhana, pakai USG. Atau semuanya pakai metrik ya, metrik itu kotak-kotak. Nah ini nanti ya, cara-cara tadi hampir sama semuanya. Yang jelas pakai ini semua. Ya, pakai ini. Indikatornya ini U-nya berapa, ini U, tentukan 3, 4, itu dari sini. Ya. Nah, saya kira itu dulu. Ini sudah mau Jumatan dulu. Nanti kita lanjutkan. Ya. Ini laptopnya di sini gak apa-apa ya. Bentar ya. Saya kira sementara itu dulu nanti. Ini jam berapa sepakat? Jam 1. Jam 1 mau jam 3? Kira jam 3. Apa Zoom? Jadi besok Kamis kuliah pakar ya? Kuliah pakar itu Zoom aja nanti. Senang nih. Jam 3 malam. Kowe tangi orang loh. Yo, sebentar itu dulu ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti aja sekali, Pak. Nanti aja sekali. Gimana? Jumatan nanti. Maksud? Ya sekali. Jumatan. Urusan ya? Iya. Bisa ya? Sekalian ya? Iya, boleh. Nanti dulu. Setiap pekan video. Enggak, ya, pesan gitu. Kita apa ya?
Terserah aja kamu panggil aja nggak apa-apa. Cuma nyaman ya. Dari absen awal ya, yang awal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19 kanan udah ada 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28 Siska, 29, 30, 34 maaf, 35, 36, 37, Udah kayak lagi tidak kan? 38,